Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya berasal dari instansi Kabupaten Kuantan Singingi. Jabatan saya sebagai guru PJOK atau guru penjas di SD 006 Kota Cengar. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas minmap agenda 1 ya, materi agenda 1 mengenai tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dulu, yaitu tentang definisi dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Jadi, definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia. Jadi, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana dengan nilai-nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, keselamatan bangsa dan negara. Yang ketiga, keutuhan wilayah. Jadi dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, kita harus menjaga dari berbagai ancaman dari luar yang akan merusak keselamatan bangsa kita. Dan keutuhan wilayah ini ya, walaupun kita berbagai macam budaya, ras, golongan, beribu-ribu pulau, kita harus tetap satu, teguh dalam menjaga bangsa kita ini. Jangan sampai kita terpecah belah ya. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada sejarahnya. Jadi sejarahnya, awalnya dibentuklah sebuah organisasi pemuda yang dinamai dengan Budi Utomo. Jadi organisasi ini berisi semua anak-anak muda bangsa Indonesia ini yang mempunyai tekad, yang mempunyai semangat untuk memerdekakan Indonesia. Maka setelah itu dibentuklah sebuah perhimpunan yang bernama dengan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia India Belanda namanya dulu. Karena dulu kan namanya dulu Indonesia ini Indonesia India Belanda. Jadi anak pelajar-pelajar kita yang belajar di luar mempunyai keinginan tekad Indonesia ini merdeka diakui oleh negara lainnya. Maka mereka melakukan sebuah kongres pemuda satu. Di kongres pemuda satu ini maka lahirlah sebuah sumpah pemuda ya. Sumpah pemuda ini, kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Namun pada kongres pemuda satu ini bukan bangsa Indonesia awalnya, bahasa Melayu, yang mana bunyinya kami putra putri Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Melayu. Maka pada Kongres Pemuda 2 dirapatkan kembali, maka diubahlah kami putra putri Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Di Kongres Pemuda ini akhirnya berubah, yaitu bahasa Indonesia ya. Harus kita ingat perbedaan di Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Maka setelah itu, maka karena keinginan kita semangat untuk merdeka, maka dibentuklah BPUPKI, yang mana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi badan ini itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah menemui titik terang untuk kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah PPKI, maka dihapuslah PPKI ini. Maka PPKI ini
panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan segera Indonesia merdeka, agar Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Maka dari sanalah Indonesia merdeka dan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Begitu kuatnya semangat pemuda ini ya. Karena kalau pemuda ini yang mempunyai semangat dan pikiran masih segar, mereka ingin segera Indonesia merdeka. Mereka takut Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, golongan para kaum tua, dipengaruhi oleh pihak sekutu, pihak asing, sehingga menghambat dari proses kemerdekaan Indonesia. Dan para pemuda ini mendesak segera untuk memerdekakan Indonesia. Maka mereka membawa Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Mereka mengamankannya agar tidak terpengaruh dari sekutu atau dari pihak asing yang akan mengganggu atau menghambat kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah kita membahas sejarah kita akan lanjut ke nilai-nilai dasar bela negara dulu ya. Nilai dasar bela negara kita. Apa saja nilai-nilai dasar bela negara? Pertama, cinta tanah air. Di sini kita harus, setiap manusia, setiap orang yang mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia harus cinta tanah air kepada Indonesia ya. Tidak ada tawar menawar, harga mati itu. Jadi pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa bernegara. Kita harus sadar kita itu punya bangsa dan punya negara, kita harus menjaganya. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Dia Pancasila ini sebagai dasar negara kita ini, kita harus setia terhadap Pancasila. Ada 5 Pancasila ya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita itu sebagai warga negara itu harus kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tidak ada tawar menawar, tidak ada nego-nego ya. Oh saya gini, oh ini tidak ada. Kita harus rela berkorban. Kita korbankan jiwa dan raga, harta kita, tenaga kita, hidup kita untuk bangsa kita ini. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kita harus mempunyai kemampuan awal dalam membela negara. Sekarang kita lanjut ke konsensus dasar. Bagaimana konsensus dasarnya? Jadi konsensus dasar ini merupakan yang pertama itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas NKRI. Pertama, identitas NKRI ini berisikan tentang Sumpah Pemuda ya, yang telah diadakan oleh pemuda pada rapat-rapat kongres Kongres 1 dan Kongres Pemuda 2. Maka lahirlah Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda itu maka memunculkan identitas NKRI kita. Yang pertama, bendera sangsaka kita adalah merah putih. Kita harus ingat ya, bendera kita itu adalah bendera sangsaka merah putih. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa kita itu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara kita itu Garuda Pancasila. Dalam burung Garuda itu terdapat 5 lambang ya.
5 lama itu yang berisikan tentang 5 Pancasila. Ya. Selanjutnya yang terakhir lagu kebangsaan Indonesia. Dan kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Jadi setiap acara kita, setiap acara biasa, acara negara, baik itu acara rapat, acara kenegaraan, maupun dalam permainan sepak bola, olahraga internasional, sebelumnya kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, maupun seperti yang baru kita ketahui Olimpiade. Bagi yang juara, kalau kita juara pertama, kita harus menyanyikan, mengumandangkan lagu kebangsaan kita, itulah bangsa Indonesia, itu lagu Indonesia Raya, agar seluruh dunia tahu kita itu menyanyi lagu yang sangat indah dan wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Sampai situ sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas implementasi bela negara sebagai ASN. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara, bagaimana implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara? Yang pertama, melakukan pengadaan pengabdian yang tulus untuk negara. Jadi kita harus mengabdi dengan tulus ya untuk negara. Jangan terpaksa, saya terpaksa ini karena kita ini, kalau tidak mengabdi saya tidak dapat gaji, saya tidak dapat tunjangan, saya tidak dapat ini itu sekian. Nah itu, kita harus tulus mengabdikan diri untuk negara kita ini. Tunjukkan kecintaan kita, tunjukkan tekad dan sikap perilaku kita, tunjukkan jiwa kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Kita harus melakukan tugas secara profesional ya, dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai guru, kita harus profesional sebagai guru, sebagai tenaga fungsional, sebagai tenaga jabatan pelaksana, guru kantoran, tenaga kesehatan, kita harus profesional. Sebagai ASN tidak ada sebagai ASN itu kita harus banyak yang berleha-leha, banyak itu yang harus kita ubah dari diri kita. Kita tidak mengubahnya, bagaimana generasi selanjutnya dia tetap akan mencontoh dalam diri kita ini, dia akan meniru perburukan. Wah, dulu para seniornya diangkat jadi PNS, dia santai ini, maka dia akan maka saatnya kita membentuk diri kita agar para generasi kita, calon-calon pegawai negeri sipil, calon ASN yang akan datang, bisa mengimplementasikan, bisa menjaga, bisa meneruskan nilai-nilai positif kita sebagai ASN yang profesional. Baik, yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Jadi kita harus mendorong kesetaraan kita dalam pekerjaan, dalam jabatan kita ya. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Sebagai darah kita, sebagai ASN itu, kita harus tanamkan dalam jiwa kita itu Pancasila itu. 5 Pancasila harus kita dorong, ideologi Pancasila itu. Kalau kita sudah mendorong ideologi Pancasila itu, sudah menerapkan dalam diri kita itu, insya Allah ke depannya negara kita ini negara yang maju, kuat, tangguh, tahan banting, tidak akan ada yang bisa dapat mempercerai-beraikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Ini harus kita bawa ke bawahannya, ini sangat penting sekali. Pelayanan publik jujur, tanggap, cepat, dan santun. Maka kita juga banyak mendengarkan ada yang korupsi, ada yang berleha-leha. Ketika atasannya pergi, dia bersantai-santai. Ketika atasannya datang, dia rajin bekerja. Itu mereka tidak bekerja, tidak secara jujur, tanggap, cepat, santun, tidak profesional. Termasuk yang nomor 2 tadi ini. Ini bersangkutan ini ya, nomor 2 sama nomor 4.
sangat bersangkutan sekali. Inilah kita profesional, kita harus jujur, tanggap cepat dan santun, berintegritas. Jangan kita berleha-leha. Jadi tunjukkan kita sebagai SN. Janganlah yang kecil saya udah terima jadi SN. Jangan salah, ini nanti kita akan merekam jejak gelap kita ini. Kalau bukan kita mengubah generasi kita ini sebagai SN ini, siapa lagi? Bagaimana pandangan masyarakat nanti? Oh, sebagai SN ini kan masyarakat memandang SN itu jelek jadinya. Jadi kita harus memberikan nilai positif, pelayanan publik itu secara jujur ya, agar masyarakat itu memandang ASN itu sebagai orang-orang yang profesional yang bisa mereka andalkan dalam aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik dari segala aspek bidang pelayanan sebagai guru, tenaga pendidik, kantor, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, profesional, secara jujur, tanggap, cepat dan santun. Baiklah, hari ini mungkin hanya sampai di sini dulu materi agenda satu kita yang bertema tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mungkin jika ada teman-teman yang mungkin sesuai dengan materi sampai ini, sesuai atau suka dengan materi sampai ini, diambil aja sisi positifnya, diambil aja nilai-nilai yang bagusnya ya. Jika ada yang suatu hal yang menjanggal, oh, ini pembahasannya aneh, ini aneh, ini tidak sesuai dengan pandangan saya, maka coba dulu untuk memakai pandangan kita sendiri ya. Walaupun kita udah ada modul, udah ada sumber ini, oh selesai gini, coba dulu, mana tahu ide kita itu lebih baik pada ide orang lain. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita sendiri ya, jangan karena orang itu begitu, oh kita itu juga. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang itu, maka tampilkanlah sebaik mungkin dan berusaha sebaik mungkin dari orang lain. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan materi tentang agenda 1 yang bertema tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.